Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narendis Liberta Pribatri Proklama dengan NIM 2006031110070 dari jurusan Kimia di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas saya pada mata kuliah analisis mengenai dampak lingkungan atau bisa disebut AMDAL pada bidang industri pabrik tekstil PT New Minatex dengan bimbingan dosen pengampu Bu Rifaatul Mahmuda MSI. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas berkat rahmat Allah Shallallahu Alaihi Ta'ala, karena berkat nikmat sehatnya, penyusun dapat menyelesaikan makalah AMDAL pada bidang industri pabrik tekstil PT New Minatex ini dengan semaksimal mungkin. Makalah ini ditunjukkan untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Laporan ini diharapkan dapat memberi gambaran umum mengenai kegiatan operasional di PT New Minatex serta kajian dampaknya terhadap lingkungan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan laporan ini. Mohon maaf apabila di dalam penyusunan laporan ini terdapat kesalahan, dan semoga laporan ini berguna bagi kita semua. Poin yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama adalah diagram Malir, kedua pembahasan, ketiga analisis dampak lingkungan atau AMDAL, keempat pengolahan limbah. Bisa dilihat pada tahap rekonstruksi PT New Minatex. Pada bagian pertama, di situ terdapat 4 bagan, yaitu pengurusan lain, survei dan pengukuran, penggandaan dan pembebasan lahan, serta sosialisasi. Dampak yang ditimbulkan dari 4 bagan tersebut antara lain dampak positif, peningkatan kesempatan kerja dan berusaha, peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan aktivitas ekonomi, dan dampak negatif, keresahan masyarakat. Selain itu, hal-hal yang ditimbulkan dari dampak-dampak tersebut yaitu persepsi masyarakat. Selanjutnya, tahap konstruksi. Di situ terdapat 4 bagian. Pertama-tama, kita akan membahas tentang penyiapan lokasi. Hal yang ditimbulkan dari penyiapan lokasi yaitu pembabatan lahan, habitat flora fauna hilang, dan dampaknya yaitu ekosistem rusak. Selanjutnya adalah pengerjaan tanah. Hal yang ditimbulkan yaitu penggalian dan penimbunan, konsentrasi debu meningkat, polusi udara, dan kualitas udara menurun. Dampak yang ditimbulkan yaitu kesehatan masyarakat menurun. Selanjutnya adalah mobilitas. Hal yang ditimbulkan yaitu pendatangan material, jalan rusak, kemacetan, kecelakaan lalu lintas, dan dampaknya yaitu lalu lintas terganggu. Yang terakhir adalah pembangunan pabrik. Hal yang ditimbulkan yaitu rekrutmen tenaga kerja, peluang usaha meningkat. Lalu dampaknya yaitu pendapatan masyarakat meningkat. Selanjutnya yaitu tahap produksi. Di situ ada 4 bagan. Yang pertama yaitu peluang usaha menimbulkan meningkatnya pendapatan dan berdampak kepada kesehatan sosial. Selanjutnya ada pemeliharaan yang menimbulkan penyerapan tenaga kerja, relasi, dan mengakibatkan interaksi sosial meningkat. Lalu ada operasional. Di situ menimbulkan polusi udara dan kebisingan yang berdampak terhadap terganggunya kenyamanan masyarakat dan menurunnya kesehatan masyarakat. Dampak positifnya yaitu pendapatan pabrik meningkat. Dan yang terakhir ada penggunaan pabrik yang menimbulkan meningkatnya produksi tekstil. Deskripsi dari pabrik PT New Minatex. PT New Minatex didirikan pada tahun 1975, berlokasi di Lawang, Malang, Indonesia. Luas pabrik adalah sekitar 10 hektar. Situs yang terletak di Lawang, sekitar 80 km selatan Surabaya, ibu kota Jawa Timur Indonesia. Mudah diakses karena hanya 1,5 jam berkendara dari Juanda Internasional.
Letak geografis perusahaan PT New Minatex terletak di pegunungan dikelilingi Gunung Arjuna dan Gunung Semeru. Kecamatan Lawang berbatasan dengan Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, dan Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Perusahaan juga dekat dengan beberapa tempat pariwisata yang berada di Lawang. Antara lain ada Kebun Teh Wonosari, Pemandian Polaman, Kolam Renang Sanggar, Desa Wisata Kerabyaan, Gunung Wedon, dan selain itu banyak bangunan kuno di Lawang bekas peninggalan Belanda. Jenis produk, kapasitas, dan bahan baku. Sebagai sebuah perusahaan tekstil terpadu, PT New Minatex melakukan kegiatan operasionalnya dimulai dari pemintalan atau spinning, penununan atau weaving, dan pencelupan dyeing finishing. Pertama-tama kita akan membahas bagian pemintalan atau spinning. Spinning adalah bagian yang memproses bahan baku kapas dan polyester menjadi benang. Ada 3 seksi dalam tahap ini, yaitu seksi blowing dan carding, kedua seksi combing, drawing, dan finishing, ketiga seksi ring spinning dan finishing. Selanjutnya ada bagian weaving. Weaving adalah bagian yang memproses benang menjadi kain. Proses ini diawali dari mempersiapkan benang dalam seksi persiapan, hingga terbentuk anyaman benang yang siap masuk mesin tenun. Selanjutnya diproses dalam mesin tenun. Ada 2 seksi dalam tahap ini, yaitu seksi persiapan atau cumpi, dan seksi pertenunan atau soki. Selanjutnya bagian dyeing. Dyeing adalah bagian pemolesan kain terhadap warna, penampilan, dan penggangan atau headling. Departemen ini merupakan bagian pemrosesan kain yang terakhir, mulai dari bahan baku kapas dan polyester sampai pada produk kain yang siap dipasarkan. Seksi-seksinya antara lain ada seksi sarasi, seksi pencelupan, seksi resin atau finish, seksi hosen, dan seksi laborat. Bagian selanjutnya yaitu bagian celup benang. Bagian ini pada dasarnya merupakan bagian yang berdiri sendiri dalam departemen dyeing. Seluruh aktivitas mulai dari persiapan sampai dengan pengeringan dilakukan dalam seksi ini dan tidak terkait secara langsung dengan seksi-seksi lain. Pada bagian celup benang ini terdapat 2 seksi, yaitu seksi celup benang sendiri dan seksi soft winner. Berikut adalah foto hasil produk pabrik tekstil PT New Minatex. Selanjutnya yaitu analisis dampak lingkungan. Pertama, pencemaran udara. Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya. Pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan manusia. Beberapa definisi gangguan fisik seperti polusi udara, panas, radiasi, atau polusi cahaya dianggap sebagai polusi udara. Sumber pencemaran sekunder yang dihasilkan oleh PT New Minatex dapat berupa karbon monoksida, nitrogen, oksida, dan sulfur oksida yang merupakan hasil keluaran dari aktivitas kendaraan bermotor dengan bahan bakar solar ataupun bensin. Bila zat-zat ini terbiomagnifikasi di dalam tubuh manusia, maka akan menimbulkan resiko penyakit tertentu. Di dalam PT New Minatex, sumber pencemaran atau emisi tersebut dapat berupa sumber bergerak seperti kendaraan bermotor, sumber bergerak seperti kendaraan operasional, kendaraan angkut, sumber tidak bergerak atau stasioner seperti alat operasional, atau sumber tidak bergerak spesifik seperti alat pemintalan. Kedua adalah air limbah. Air limbah adalah sampah cair dari suatu lingkungan dan terutama terdiri dari air yang telah dipergunakan dan sekitar 0,1% daripadanya berupa benda-benda padat yang terdiri dari zat organik dan bukan organik. Kotoran-kotoran itu merupakan campuran dari zat-zat mineral dan organik dalam banyak bentuk seperti partikel-partikel besar dan kecil, benda padat, sisa-sisa bahan, larutan dalam keadaan terapung, koloid, dan setengah koloid.
setiap kegiatan produksi PT Numinatex, maka dapat dipastikan bahwa akan meninggalkan residu berupa limbah, baik berupa cairan maupun padatan. Jika limbah tersebut berbentuk cair, maka limbah tersebut sebagian besar berasal dari sisa kegiatan operasional seperti penghilangan kanji atau desizzing, pemerasan atau mercerizing, pemutihan atau bleaching, pencelupan atau drying, pencapan atau printing, dan penyempurnaan finishing. Selanjutnya adalah limbah domestik. Limbah domestik adalah sebuah limbah yang berasal dari kamar mandi, dapur, tempat cuci pakaian, dan lain sebagainya. Yang secara kuantitatif, limbah tersebut terdiri atas zat organik baik, padat, maupun cair, bahan berbahaya dan beracun B3, garam terlarut, dan lemak. Limbah domestik yang mungkin dihasilkan oleh PT Numinatex adalah yang berasal dari toilet dan air limbah kantin. Limbah domestik berbentuk padat akan diendapkan dalam septic tank, sedangkan limbah berbentuk cair akan dialirkan menuju instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Selain itu, limbah domestik yang berasal dari kantin, contohnya seperti sisa bahan makanan, serta pembungkusan makanan dan minuman akan dibuang ke dalam tempat pembuangan sampah. Selanjutnya adalah limbah padat pabrik. Berdasarkan sumbernya, maka limbah padat pabrik dikategorikan sebagai limbah non-domestik. Limbah non-domestik yaitu limbah yang berasal dari pabrik, industri, pertanian, peternakan, perikanan, dan transportasi, serta sumber-sumber lainnya. Limbah padat pabrik yang dihasilkan oleh PT Numinatex dapat berupa sisa kapas, wol, sutra, nilon, polyester, akrilik, sisa benang, kain, serta bahan pembungkus seperti plastik, kertas, dan limbah padat dari IPAL berupa lumpur dari kolam pengendapan. Selanjutnya, pengolahan limbah. Yang pertama adalah instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Pengolahan air limbah PT Numinatex dilakukan dalam rangka mengendalikan atau membatasi terbuangnya bahan-bahan pencemar ke lingkungan perairan di sekitarnya. Meskipun bahan-bahan pencemar ini tidak sepenuhnya dapat dihilangkan dari air limbah, namun diharapkan dapat memenuhi ambang baku mutu air buangan yang ditetapkan pemerintah. Dalam perkembangan selanjutnya IPAL terus mengalami perbaikan dan penambahan instalasi sejalan dengan peningkatan produksi kapasitas IPAL di PT Numinatex. Proses pengolahan air limbah PT Numinatex, instalasi pengolahan air limbah atau IPAL yang terdapat di PT Numinatex melakukan penanganan air limbah secara berkesinambungan selama 24 jam dengan kapasitas pengolahan maksimum sebesar 3.000 meter 3 per hari. Proses penanganan air limbah PT Numinatex dilakukan dengan cara fisika, kimia, dan biologi. Selanjutnya adalah pengolahan pendahuluan atau pre-treatment. Sebelum dilakukan proses pengolahan awal, maka limbah terlebih dahulu ditampung di penampungan umum. Lalu limbah ini masih berupa limbah campuran antara limbah padat dan limbah cair. Pada kolam umum ini, maka suhu limbah yang masuk sekisar Celcius dengan pH. Selanjutnya dilakukan pengolahan pendahuluan berupa penyaringan air limbah, baik menggunakan saringan kasar maupun halus. Selanjutnya saringan kasar berupa rangka jeruji atau iron brush dengan jarak antar jeruji 50 mm, 20 mm, dan 10 mm. Penyaringan ini bertujuan untuk menyaring sisa-sisa benang atau kain yang terbawa dalam air limbah pada saat proses. Sedangkan saringan halus berfungsi untuk menyaring padatan transupensi lainnya. Pada awal berdirinya IPAL pada tahun 1988, PT Numinatex memisahkan air limbah berwarna dengan air umum atau tidak berwarna. Namun, sejak Maret 2001, kedua macam air tersebut dicampurkan menjadi satu tangki melalui pipa yang saling berhubungan. Hal ini dilakukan untuk menghomogenkan karakteristik air limbah, sehingga lebih mudah dalam proses pengolahan selanjutnya. Setelah melalui fase penyaringan, maka limbah tersebut akan dialirkan ke
cooling tower guna menurunkan suhu limbah. Pada awal masuk, limbah tersebut bersuhu Celcius dengan pH 11, namun setelah masuk cooling tower maka suhu akan turun menjadi Celcius dengan pH 11. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses selanjutnya, yakni tahap koagulasi serta sedimentasi di mana terdapat syarat khusus terkait suhu limbah dan pH dari cooling tower. Maka limbah dialirkan ke dalam kolam ekualisasi untuk menghomogenkan limbah. Selanjutnya memasuki kolam flokulasi di mana dilakukan penambahan flokulan yang bertujuan untuk memperbesar pembentukan gumpalan atau flok sehingga mudah untuk diendapkan di kolam sedimentasi. Lalu limbah tersebut dialirkan ke kolam sedimentasi di mana flokula-flokula dari kolam flokulasi diendapkan. Endapan ini lalu dialirkan menuju belt filter press untuk dipisahkan airnya. Lumpur hasil pengepresan untuk menghilangkan sulfat selanjutnya ditangani sebagai limbah, sedangkan limbah cairnya dikembalikan ke dalam tangki ekualisasi. Air yang terpisahkan dari tangki sedimentasi di atas lalu dialirkan ke tangki aerasi untuk selanjutnya mengalami pengolahan tahap kedua secara biologi. Berikut adalah unit pengolahan limbah beserta jumlah, volume, total, debit air, dan waktu di PT Numinatex. Selanjutnya pengolahan kedua. Pengolahan kedua antara lain: pertama, pengolahan ketiga merupakan pengolahan lanjutan setelah pengolahan biologi dengan lumpur aktif dalam tangki aerasi. Pengolahan ini bertujuan untuk mengikat partikel tersuspensi yang masih lolos dari pengolahan sebelumnya, meliputi proses koagulasi, flokulasi, dan sedimentasi. Air limbah hasil pengolahan biologi pada tangki aerasi akan mengalir menuju tangki sedimentasi 2 untuk dilakukan pengendapan. Kemudian, air limbah yang telah diendapkan tersebut akan mengalir menuju tangki koagulasi 2 untuk proses penghilangan padatan, tersuspensi, dan penjernihan air dengan menggunakan Al2SO43 dan polimer. Selanjutnya, air limbah akan dialirkan ke tangki sedimentasi 3 dan ditambahkan antifoam untuk menghilangkan busa yang timbul pada efluen. Tangki sedimentasi 3 merupakan tahap akhir dari proses pengolahan air limbah PT Numinatex. Air limbah pada tangki sedimentasi 3 telah melalui tahap proses penjernihan dan telah melalui pengukuran uji seperti pH, temperatur, dan warna. Kualitas air limbah pada tangki sedimentasi 3 telah sesuai dengan baku mutu lingkungan sebelum dibuang ke badan air. Lalu dialirkan ke saluran akhir sebagai air limbah olahan dialirkan ke kolam ikan untuk menguji apakah air tersebut sudah layak untuk dibuang ke badan air serta tidak berbahaya bagi makhluk hidup di lingkungan sekitar. Selanjutnya, tempat penyimpanan sementara. PT Numinatex dalam menyimpan sampah padatnya hanya menggunakan sebuah ruangan terpisah. Sampah ini pada umumnya berupa limbah B3 pada sebagian sisa dari produk industri. Penyimpanannya adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil dan atau pengumpul atau pemanfaat atau pengolahan atau penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara. Untuk dapat melakukan penyimpanan limbah B3, sementara harus mendapatkan izin. Selain itu, lokasi untuk menyimpan limbah B3 yang dimiliki oleh PT Numinatex dinilai sudah memenuhi persyaratan teknis, di mana persyaratan 24 teknis ini akan meminimalkan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan sekitarnya. Persyaratan teknis tersebut antara lain, letak lokasi TPS berada di area kawasan kegiatan, merupakan daerah bebas banjir, letak bangunan berjauhan atau pada jarak yang aman. Kemudian, syarat-syarat bangunan yang dapat digunakan untuk menyimpan limbah B3 sementara antara lain sebagai berikut. Pertama, memiliki rancang bangun dan luas ruang penyimpanan yang sesuai dengan jenis karakteristik dan jumlah limbah B3 yang disimpan.
Kedua, bangunan beratap dari bahan yang tidak mudah terbakar dan memiliki ventilasi udara yang memadai. Ketiga, terlindung dari masuknya air hujan baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, memiliki sistem penerangan yang memadai. Lalu lantai harus kedap air, tidak bergelombang, kuat dan tidak retak. Mempunyai dinding dari bahan yang tidak mudah terbakar. Bangunan dilengkapi dengan simbol, lalu dilengkapi dengan penangkal petir jika diperlukan. Lalu bila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 yang sudah terbakar, maka bangunan tempat penyimpanan limbah B3. Yang pertama, tembok beton bertulang atau bata merah. Lokasi harus dijauhkan dari sumber pemicu kebakaran dan atau sumber panas. Lalu, bila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 yang sudah meledak, maka bangunan tempat penyimpanan limbah B3 harus konstruksi bangunan baik lantai, dinding maupun atap harus dibuat dari bahan tahan ledakan dan kedap air. Suhu dan ruang harus dapat dikendalikan tetap dalam kondisi normal. Kesimpulan dari data yang telah diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa PT New Minatex berstatus layak operasi. Hal ini dapat diketahui dengan melakukan kajian pada kesesuaian lokasi industri dengan tata ruang, membandingkan proses produksi yang dilakukan dengan dampak yang ditimbulkan, serta tingkat kepedulian terhadap lingkungan. Saran yang dapat diajukan yakni perlunya pembaruan pada utilitas IPAL yang dinilai sudah terlampau tua, serta perlunya peningkatan upaya kesehatan preventif dan promotif terhadap keberlangsungan kegiatan operasional di PT New Minatex. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.